mulai harus ya. Momen ini kita sudah mulai, terus nanti kita habis muktamar kita lebih fokus lagi di perkuat lagi, kita kumpulkan masukan muslim semuanya ini untuk segera investasi. Dan yang lebih yang bisa menginvestasi itu butuh beberapa orang untuk segera mengcover. Apalagi yang kita diskusikan tadi tentang bahasa yang bisa mendekatkan pada beliau-beliau itu. Tapi nanti katanya dari roh sendiri ya ini seperti dari mas kita mulai ya, dari kan masalah roh sendiri. Ya, artinya gini loh. Akhirnya kan menengah nak ngono akhirnya. Nanti lembaga yang kita lembaga yang lain itu dengan ada informasi seperti itu kan lebih nokot, meyakinkan. ya benar. Jadi masalahnya itu kadang-kadang kita di warga Nahdlatul itu problemnya ada masalah kelas. Siapa yang ngomong itu jadi sesuatu hal yang fundamental. Sekali yang salah yang ngomong gak pati mikir ya wis soal duit. Tapi lembaga perekonomian sih ngomong temen dah oleh untung piro, pertanyaannya jadi banyak. Wes iki sing repot ini. Sebenarnya misalkan kayak taruhlah Paciran sendiri itu biasanya kan gunung itu mas di wilayah itu ada dana itu ya untuk membeli 100 lembar itu misalnya cuma sampai sekarang itu tersimpan. Gimana caranya dana itu bisa keluar? Selama ini hanya wacana-wacana lebih atau sini hukumnya kalau misalkan diketok. Makanya kemarin tadi malam itu ada kesepakatan berapa Paciran itu mungkin mencadangkan ya itu diantaranya. Kalau misalkan yang lain ada ya bagus. Misalkan lembaga-lembaga yang lain bukan hanya Majisnu kemudian mau mengeluarkan lebih dari 100 lembar atau mungkin 150 atau mungkin lebih ya melakukan. Tapi secara asumsi itu kira-kira itu gambarnya ada. mumpung kesempatan masih ada memungkinkan untuk penguatan di lembaga itu dari perputaran itu nanti kan bisa lembaga. Nah itu yang kayaknya masih belum ditangkap secara utuh oleh lembaga-lembaga. Saya sih ngomongan Pak, sinergi kuat itu nggak bisa sendiri. Kuat itu harus bersama-sama. Pengurus LPNU dengan MBC itu harus dipahamkan. Artinya jangan kemudian kita sudah rakor yang ketiga, tapi pertanyaannya masih iya temen tak gak kan itu kan berarti kita pasti mulai dari awal lagi MBC oleh piro lah itu betul ya Rasa nggak yakin ya. nah ini harus betul-betul dipahamkan sehingga pulang mampu meyakinkan MBC. Begitu juga di tingkat struktur NU ini ada tugas cabang nanti untuk memahamkan kepada MBC karena beliau sudah kelihatannya sudah mulai paham walaupun belum seluruhnya tapi ini sudah mulai paham. Ini nanti sudah tindak lanjutnya sudah ada tanggal 18 mau dikumpulkan dan sebagainya. Tapi LPNU-nya ini harus paham. Ini namanya kekuatan seluruh nanti Pak. Kita kan kelebihannya itu kan di kapital sosialnya itu. Dan ini harus dipahamkan. Harus ada penyambung-penyambung seperti Pak Sono. Ruang inkubator itu harus betul-betul dimanfaatkan sehingga nanti memahamkan kepada khalayak itu bisa. Aku seneng kok. Ini walaupun jare wis 200 outlet tapi tidak terkenal, itu seneng Pak. Karena ini bisnis Pak. Kalau hari ini kita sudah muncul Pak, ya ditabrak oleh Indomaret dan sebagainya. Kita belum strukturnya belum kuat. Belum kuat artinya apa? Ya walaupun kekuatan kita sudah pabrik sendiri, tapi mesin pabrik kita juga masih terbatas kan. Kita belum mampu tarung melawan Indofood itu belum mampu. Ya sudah kapital. Tapi kalau nanti sudah semuanya ini sudah ya barokah, terus paham semuanya, tiba-tiba menjadi kekuatan. Dan itu bisa ngeri Pak. Dan itu bisa langkah itu bisa diselesaikan awalnya dari close
3,5 itu harus close. Kalau itu close, kemudian upah 3,5 itu bisa gawe pabrik mie. Kalau close lagi bisa gawe pabrik B. Close lagi bisa gitu. Dulu NO itu punya teman-teman PKP gagas NO Mat, Nusantara Mat dan sebagainya. Tahu kelemahannya apa? Karena kita nggak punya pabriknya. Kita beli di mereka, kita menjual dan mereka yang memainkan harganya kan. Dari namanya retail itu is detail Pak. Kalau nggak detail ya kokot Pak. Yang namanya Indomaret atau Alfamart itu satu dengan yang lainnya tidak sama. Hari ini Wilmar harganya segini ya, 1 jam cek lagi beda lagi. Kalau mau ngecek beda terus biasanya berubah. bisnis itu ada spesifikasi kita pegang apa itu untuk urusan distribusi. Jadi kalau misalkan ya taruhlah misalkan hal yang sederhana kita itu pegang dapur kopi, pegang minyak, ada prosesnya. Untuk telur ini masih agak susah. Kemudian Susah itu. telur itu karena ini begitu luas. Jadi yang menentukan itu harga pasar. Kita misalkan warga Nadiin mau produksi sendiri kan ya. Bisa ini. Untuk menentukan harganya sendiri itu masuk. Misalnya taruh kerja Bisa, sama cuman dengan kita tetap apa dulu, nanti kita pelan-pelan. Iya, tapi kita nggak bisa seperti produk yang lain kita bisa menentukan harga. Oh iya. Telur itu nanti Produk. bergantung dengan market. Demand supply ya yang menentukan itu. Jadi sangat marketable kalau telur itu naik turunnya sangat fluktuatif. Kalau misalkan kita nutris kemudian atau minyak, kita bisa menentukan sendiri walaupun ada variabel lain yang menentukan. Tapi kita bisa menentukan. Karena kalau seandainya kita misalkan beli minyak curah itu pasti bentuknya adalah kotak per kuartal. Jadi kita bisa menentukan untuk mengeluarkan harga sekian sudah dapat margin itu bisa. Kalau misalkan bahan bakunya beli bulan lalu naik, kita mungkin saat ini turun, kita ketinggalan di harga. Kalau misalkan kemarin belinya itu masih murah, kemudian sekarang naik, nah, kita berarti kan masih menyimpan harga murah. Itu yang dimaksud kita bisa mengendalikan, bisa menentukan sendiri, karena kita punya manufakturnya kan gitu. Telur itu kan bukan manufaktur, apa ya, peternak lah. Itu sangat-sangat fluktuatif. Nah, kemudian minyak, Sekalipun untuk atau mungkin yang tapi fluktuatifnya tidak terlalu jelek ataupun sangat fluktuatif, agak susah. Karena yang menentukan itu banyak itu loh. Saya bisa ngomong seperti itu gini, karena saya pegang di jagung dan benih jagung ya. Jagung itu sangat fluktuatif. Itu butuh ini yang tersendiri, konsentrasi tersendiri di situ, momen-momenan. Jadi karena bukan manufaktur yang harus ini biayanya sekian kemudian dipatok. Tapi kalau mie itu masih bisa. Jadi kita ngambil yang seperti itu, yang agak stabil ya. Itu nanti tadi malam itu memang gitu ya. Waktu tadi malam kalau saya lembaran seperti itu bisa masuk PC. ya bisa. Cuman kita menentukan harga urusan telur itu bisa lagi nih maksudnya susah tadi kalau masih sempat freezer gitu kan freezer itu Setara. itu sejenis barang saja kan ngerti tadi kan sudah macam-macam ada harus kemudian di situ bisa kita simpan daging itu nah itu dagingnya daging bebek atau apalah Komoditas tahu tempe. termasuk sayur bisa dimasukkan di situ di satu freezer itu. Nah,
itu menjadi apa ya, sinergi antar beberapa MWC yang memang siap untuk mensuplai sesuai dengan apa ya, sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya. Tapi ya, lagi-lagi ini harus Pak Tarmundi yang ini yang memberikan support itu. Jadi misalkan saya melonjongkan tunjangan pasir, tidak mungkin mencari ikan di luar daerah Padang, termasuk ikan tawar tidak mungkin kita bisa masuk diambil dari daerah sekitar kawasan sendiri. Kali Tengah atau Kurir mana gitu yang punya ikan. Nah, itu yang semestinya disinergikan antara beberapa industri yang punya potensi ekonomi yang di satu desa itu. Kuncinya itu kalau 3,5 itu terpenuhi. Yang kedua, titik ekosistem perdusun itu terpenuhi. Jadi urusan nanti masuk bisnis apa, kalau sudah ada lokomotifnya di setiap dusun, ini bisa didirikan Pak. Bisa muncul semua isi apapun bisa. Ya, emang Ya, harus dimulai nah, dari itu. artinya tuh pendistribusian barang tanpa MBC itu jadi Nanti bisa variatif beda-beda MBC. Karena iya, memang bisa. kita punya produk yang beda-beda. Cuman yang manufaktur dulu itu memang lebih hemat saya kok mainnya. Kalau misalkan untuk ternak telur ya bisa lagi MBC yang masing-masing punya ulang tetap di PC, tapi PC itu sinergi dengan Ya, karena segitu. aplikatif. Nah, contohnya gini, jadi saya kemarin itu sempat karena di MBC itu ada salah satu teman yang punya peternak lele. Nah, peternak lele itu ternyata bukan peternak ada pakannya, ada lelenya, terus kemudian ada pengolahan nanti dikasih bumbu dengan apa yang kemudian bisa disimpan di freezer itu. Jadi ternyata memang lele itu nggak hanya apa peternak lelenya tapi bisa dimulai dari pakannya, bisa dimulai dari peternaknya, bisa dimulai dengan kemudian produksi ikan kemudian dikemas. bisa turunannya lah. Iya betul. Nah, itu kan luar biasa gitu. Nah, itu belum lagi ngomong tentang garam. Sedayu kan juga ada Penghasil. daerah kecil, mas Jogdong itu kan punya garam. Sebetulnya bisa dieksplorasi lebih banyak. Cuman konsennya itu kan gini, dengan partisipasi saya itu kan Siapa aja mungkin berantai. Bisa sih. Oh, le ini bisa go kemudian bisa investasi, harapannya kan bisa investasi. Sebenarnya memang jadi concern tersendiri untuk bisa Kelebihannya kita ada pikiran yang bagus. Pabrik sendiri. Tidak bergantung pada pabriknya orang yang dimainkan oleh orang. Iya, Itu pabrik sendiri. Toko kita sendiri, pabriknya sendiri. jadi ya hulunya jadi hilirnya. Kalau kita Level. ngomong Podcast. kalau kita ngomong Level YouTube. ya saja, makanya bisa dimainkan. Tapi kalau kita menguasai di hulunya, yang nanti insya Allah akan lebih. Diskusi lantai 4 Mas. siap. Terus gini, ini ada laporan dari bawah konkret terkait dengan harga nutres ini, minum dan kemasan. Ini ada Nadine yang kemudian mengambil dari PCNO, kantor PCNO ini lebih murah bila dibandingkan dengan yang ngambil di Pulaan. Ini juga harus dicari solusinya gimana, harus dirapikan. Apa yang ngambil di PCNO itu karena tidak terkena ongkos ongkir, kemudian yang di
ambil di Kulaan itu kena ongkir ini, tapi kan malah lebih dekat seharusnya itu Kulaan. lebih teknis kelihatannya itu Apa? Kelihatannya Kenaikan. teknis itu lama-lama ini akan menyatu Iya. Kulaan lama-lama kan kemarin sebelum Kulaan ini memang ya kemudian besok itu kemudian akan menyatu kayak beberapa teman ada yang senang ada Kulaan ini apa asalnya juga bos akhirnya merugi ya dan kalau organisasi nih gowo kegiatan sampai putus kalau wes akhirnya kate RE ketemu podo isi ini akhirnya aktif di organisasi ya sampai terjadi seperti itu. nah iki seneng iku Udah berondong. udah pulang Berondong hilang tambahan. Loh, kalau keliwat Kulaan itu Iya kan Mas, bukan tapi ya loh hilang ya. Hilang buat dia acara tapi gak pondok. keliwat Kulaan kan wis gak elo apa kamaran ibadahnya organisasi ya wis profesional Mau. masuk kate nang gone Yuna tapi nek bareng dewek iso gitu jadi collab sampean karena yo ini dia utang sing nisor gak nyaur anggap dipaduki podo isi ini digelek podo lama-lama akhirnya ya menyesuaikan penaknya piye nanti kan tahu terus ini secara nggak ada sudah akan hadir di setiap bulan kalau bulannya semakin banyak kaki kita semakin Kiranya cukup untuk diskusi kita pagi ini. Kita lanjutkan nanti setelah agenda sarapan pagi. Senam Pak ya. senam Closing statement. oh Mas Ono Ayo Pak Yanto. Pak Yanto. Closing statement. masalah apa Ya untuk acara Sing sampeyan ngomong-ngomong lah. iya bagus lah artinya kita memang nanti itu mulai dari dulu sampai hilir sampai pendistribusian kita memang ekosistem ekonomi itu kan harus dibangun seperti itu. Ya kita sendiri lah pasar-pasar kita dan pabrik-pabrik kita distributor kita ya ini kita mau apa lagi punya semua cuman tentu kita itu nggak moro-moro jadi besar mulai itu dari satu titik apa yang sudah dilakukan oleh PCNU LP PCNU Kabupaten Lamongan ini sudah bagus tinggal nanti ya terus improve depannya semakin bagus secara permodalan secara unit usaha semakin berkembang semakin besar itu yang menjadi harapan kita semua Min. jadi warga Nahdien yang selama ini merupakan cuan pasar ya itu gain pasar itu kita bisa manfaatkan sendiri lah di lingkup kita sendiri kita bisa untung sendiri kemudian nanti pentasarupan juga untuk sosial kita sendiri ya jangan kita itu kemudian jadi objek hanya jadi target market dari mereka hanya konsumtif ya seperti itu yang misalkan ini mungkin bukan rasis ya sebenarnya warga Nahdien itu kan menguasai secara jumlah penduduk di Indonesia warga muslim itu kan terbesar muslim ya 90% dan kalau diurut kita itu berapa persen? Ini jumlah itu dari jumlah itu artinya gini itu merupakan membanggakan jumlah. ini bukan membanggakan tapi ini kita harus melihat ini potensi pasar Iya, makanya dari 60% kemudian begitu besar ini kalau kita tidak bisa menggarap dengan bagus ya, potensi ini harus kita kerjakan sebaik mungkin menjadi suatu ekosistem ekonomi harapannya kan seperti itu dengan seperti itu ya mudah-mudahan bisa menjadikan umat yang tidak mampu dan lain sebagainya bahkan mungkin lembaga pendidikan yang notabene di daerah itu kita ingin mendirikan lembaga pendidikan tapi tidak disupport mungkin dari CSR-nya, dari zakatnya atau dari apa dan melalui kegiatan ekonomi ini harapannya seperti itu. Endingnya kita sejahtera, jaya secara pendidikan, secara ekonomi semuanya. Dimulai dari ekonomi ini sendiri. Kita
Oke, demikian tadi teman-teman obrolan lantai 4 membahas tentang NU Ekonomik, dan mudah-mudahan nanti NU Ekonomik ini bisa berkembang dengan baik dan bisa mensejahterakan khususnya masyarakat Nahdliyin di Kabupaten Lamongan dan khususnya di Indonesia. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.